Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Al-Fatihah Al-Fadiyah, Saya Monalisa Gabriela Vincent Siamanek. saya Nur Safa'a. Saya Senang Sombing dari 10.2. Sini kami akan menjelaskan tentang apa itu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Selamat menyaksikan. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai lingkungan fisik. Yang pertama, komponen lingkungan fisik itu ada apa aja sih? Ayo kita bahas. Lingkungan fisik terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu lingkungan fisik alami. Lingkungan fisik alami merupakan elemen lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya, atmosfer. Di atmosfer itu terdapat udara, iklim, dan cuaca. Yang kedua, hidrosfer. Hidrosfer itu mencakup air seperti sungai, laut, danau, dan sumber air bawah tanah. Yang ketiga, litosfer. Tanah, batuan, dan pegunungan. Dan yang terakhir ada biosfer. Biosfer mencakup flora, fauna, dan mikroorganisme. Yang kedua, fungsi dan peran lingkungan fisik. Apa saja sih fungsi dan peranan lingkungan fisik itu? Yang pertama, sebagai tempat tinggal. Lingkungan fisik menyediakan tempat hidup bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam menyediakan kebutuhan pokok seperti air, tanah, udara, dan sumber energi. Yang ketiga, sarana pendukung aktivitas. Sarana pendukung aktivitas menjadi ruang untuk kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Yang ketiga, pengatur ekosistem. Pengatur ekosistem merupakan elemen lingkungan fisik alami seperti hutan dan lautan yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem, misalnya melalui regulasi suhu dan daur air. 3. Dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan fisik. Positif. 1. Reklamasi lahan untuk pemukiman atau pertanian. 2. Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan ekonomi. Negatif. 1. Degradasi lingkungan. Kerusakan tanah akibat penembangan atau deforestasi. 2. Pencemaran, polusi udara, air, dan tanah akibat aktivitas industri dan limbah. 3. Perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. 4. Manajemen lingkungan fisik. Agar lingkungan fisik tetap terjaga, diperlukan pendekatan berkelanjutan yang melibatkan 1. Konservasi sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya dengan cara menjaga kelestarian lingkungan. 2. Teknologi rumah lingkungan. Penggunaan teknologi yang minim dampak negatif terhadap lingkungan. 3. Kebijakan pemerintah. Regulasi yang mendukung perlindungan lingkungan seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. 5. Contoh interaksi dengan lingkungan fisik. Pembangunan waduk untuk irigasi dan listrik tenaga air. Penanaman pohon untuk mencegah erosi dan menyediakan udara bersih. Pengelolaan sampah melalui program daur ulang. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah bagian dari hidup manusia yang meliputi hubungan interaksi antara individu, kelompok, dan institusi dalam masyarakat. Lingkungan sosial berperan penting dalam membentuk perilaku, nilai, norma, dan budaya yang mempengaruhi kehidupan manusia sehari-hari. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai lingkungan sosial. Yang pertama, pengertian lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan interaksi dan hubungan antar individu maupun kelompok yang terjadi dalam suatu komunitas atau masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek seperti norma, tradisi, budaya, nilai, peraturan, dan institusi sosial yang mempengaruhi perilaku individu. Yang kedua, komponen lingkungan sosial. Lingkungan sosial terdiri atas beberapa komponen penting, yaitu A. Individu.
merupakan unit terkecil dalam lingkungan sosial. Setiap individu membawa peran dan tanggung jawab dalam masyarakat seperti anggota keluarga, teman, atau warga negara. D. Keluarga. Unit sosial terkecil yang menjadi fondasi utama lingkungan sosial. Keluarga membentuk dasar pendidikan moral, norma, dan perilaku. C. Kelompok sosial. Sekelompok individu yang memiliki tujuan kepentingan atau karakteristik bersama. Contohnya, kelompok kerja, organisasi, komunitas agama, dan komunitas hobi. D. Masyarakat. Merupakan kumpulan individu dan kelompok sosial yang tinggal bersama dalam satu wilayah, berbagi budaya, norma, dan nilai yang sama. E. Institusi sosial. Struktur formal dalam masyarakat mengatur berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, hukum, agama, ekonomi, dan politik. 3. Fungsi lingkungan sosial. Lingkungan sosial memiliki fungsi penting dalam kehidupan manusia, yaitu A. Sosialisasi. Proses di mana individu mempelajari normal, nilai, adat, dan budaya dari masyarakat sekitarnya. B. Pembangunan identitas. Lingkungan sosial membantu membentuk identitas pribadi seseorang, baik melalui peran sosial maupun budaya. C. Pengadilan sosial. Lingkungan sosial menetapkan aturan atau norma yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat untuk menciptakan keteraturan. D. Penyediaan lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan dukungan emosional, finansial, atau fisik, terutama pada saat-saat krisis. E. Pendorong perkembangan. Membantu individu mengembangkan keterampilan sosial, intelektual, dan emosional melalui interaksi. 4. Pengaruh lingkungan sosial terhadap individu. Lingkungan sosial dapat memiliki pengaruh positif maupun negatif terhadap perkembangan individu. A. Pengaruh positif. Meningkatkan rasa percaya. Membantu individu mengembangkan keterampilan sosial, intelektual, dan emosional melalui interaksi. 4. Pengaruh lingkungan sosial terhadap individu. Lingkungan sosial dapat memiliki pengaruh positif maupun negatif terhadap perkembangan individu. A. Pengaruh positif. Meningkatkan rasa percaya diri melalui lingkungan sosial. Membentuk karakter dan moral yang baik melalui pendidikan, norma, dan lingkungan. Memberikan kesempatan untuk berkembang misalnya melalui pendidikan dan pekerjaan. B. Pengaruh negatif. Tekanan sosial yang berlebihan dapat menyebabkan stres atau depresi. Pengaruh buruk dari lingkungan seperti pergaulan yang mengarah pada perilaku menyimpang, kenakalan remaja, atau narkoba. Konflik sosial akibat perbedaan pendapat atau kepentingan. 5. Masalah yang muncul dalam lingkungan sosial. 1. Lingkungan sosial sering menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan sosial, perbedaan status ekonomi, dan akses terhadap sumber daya. 2. Diskriminasi, perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksual. 3. Konflik sosial, perselisihan yang terjadi akibat perbedaan nilai, budaya, atau kepentingan. 4. Alienasi sosial, rasa keterasingan individu terhadap kelompok sosialnya. 6. Manajemen lingkungan sosial. Agar lingkungan sosial menjadi sehat dan harmonis, diperlukan upaya yang mencakup 1. Peningkatan kesadaran sosial melalui pendidikan dan kampanye mengenai pentingnya toleransi dan kerjasama. 2. Penguatan komunitas, membentuk kelompok masyarakat yang inklusif dan mendukung. 3. Penghapusan diskriminasi melalui penegakan hukum dan kebijakan yang adil. 4. Penyelesaian konflik dengan dialog terbuka dan pendekatan mediasi. 7. Contoh interaksi dalam lingkungan sosial. Yang pertama, seorang anak belajar sopan santun dari keluarganya. Yang kedua, warga bekerja sama membangun fasilitas umum di lingkungan tempat tinggal. 3. Pemimpin masyarakat memediasi konflik antar warga untuk menjaga keharmonisan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah lingkungan fisik adalah elemen vital dalam mendukung kehidupan di bumi. Kerjasama antara manusia dan lingkungan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya serta
memastikan keseimbangan ekosistem bagi generasi yang mendatang. Sedangkan lingkungan sosial merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi bagaimana individu berperilaku dan berkembang dalam masyarakat. Hubungan yang sehat dalam lingkungan sosial dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, sementara tantangan dalam lingkungan sosial memerlukan kerjasama untuk diselesaikan secara inklusif dan adil. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.